anak-anak ibu kelas 11 IPS, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian saat ini berada. Nah, kembali lagi kita bertemu dengan mata pelajaran geografi yang dibawakan oleh Ibu Diana dengan judul Kondisi Wilayah dan Posisi Strategis Indonesia. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah karakteristik wilayah perairan Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga kalian mampu memahami materi yang Ibu paparkan. Karakteristik wilayah perairan di Indonesia meliputi danau, sungai, laut, teluk, selat, dan samudra. Danau adalah cekungan yang berukuran besar yang berada di permukaan bumi yang terisi atau digenangi oleh air tawar ataupun air asin yang di sekelilingnya adalah daratan. Contohnya adalah Danau Toba dan Danau Poso. Yang kedua adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sebagai sumber menuju hilir sebagai muara. Contohnya adalah Sungai Musi. Yang ketiga adalah laut, yaitu sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan benda atau pulau dengan benua dan pulau-pulau lainnya. Contohnya adalah Laut Jawa. Yang ketiga adalah teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Contohnya adalah Teluk Bayur. Kemudian yang kelima, selat. Selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang saling berdekatan. Contohnya adalah Selat Sunda. Kemudian yang terakhir adalah samudra, yaitu bentang air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Contohnya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jalur perdagangan dunia meliputi jalur sutra kuno, jalur sutra modern, jaringan pelayaran Nusantara kuno, dan jaringan pelayaran Nusantara modern. Jalur sutra kuno adalah nama jalur perdagangan darat yang diberikan oleh von Richthofen dari Jerman pada abad ke-18 yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Sejak lama, Tiongkok dikenal sebagai penghasil kain sutra yang hasilnya diekspor ke Eropa, terutama melalui jalan ini, sehingga jalur perdagangan ini disebut dengan jalur sutra. Yang kedua adalah jalur sutra modern. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2014, Tiongkok menempati urutan pertama sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dengan kekuatan ekonomi yang besar tersebut, Tiongkok menggagas untuk menghidupkan kembali jalur sutra pada era dinasti Han yang menghubungkan sejumlah wilayah di Asia, Eropa, sampai Afrika. Tiongkok ingin menghidupkan kembali jalur sutra modern ini dengan mengusulkan pembangunan sabuk ekonomi jalur sutra dan jalur sutra maritim abad ke-21. Pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia telah terjadi sistem perdagangan antar pulau melalui jalur laut. Kedua kerajaan besar tersebut mampu melakukan kerjasama politik dan budaya, serta perdagangan dengan negara-negara besar di wilayah India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Dengan adanya perdagangan antar pulau dan perdagangan tersebut dapat meningkatkan kemakmuran penduduk dan membawa kemajuan dalam bidang sosial dan budaya. Yang keempat adalah jaringan pelayaran Nusantara modern.
Kejayaan maritim Indonesia di masa lampau dapat mengintegrasikan wilayah Nusantara melalui kegiatan perdagangan antar wilayah. Untuk mengintegrasikan dan memperlancar perdagangan di seluruh wilayah Indonesia secara merata, pemerintah mengembangkan pendulum Nusantara atau yang dikenal dengan tol laut. Tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat ke timur Indonesia. Rute pelayaran di Indonesia. Pada akhir Februari 2016, Kementerian Perhubungan telah membuka 6 trayek tol laut untuk mengangkut 9 bahan pokok dan semen dengan jalur pelayaran sebagai berikut. 1. Trayek 1 Jakarta Serui Nebire Wasior Manokwari Biak Jakarta. Trayek 2 Surabaya Tual Fakfak Kaimana Timika Surabaya. Trayek 3 Surabaya Tual Dobo Agak Merauke Saumlaki Surabaya. Trayek 4 Surabaya Reo Maumere Lewo Leuba Rote Sabu Waingpau Surabaya. Trayek 5 Jakarta Togelo GB Buli Ternate Galela Jakarta. Trayek 6 Jakarta Kijan Letung Tarempa Natuna Serasan Jakarta. Trayek-trayek tersebut tentu akan terus dikembangkan sehingga semua wilayah dapat dijangkau oleh tol laut. Seluruh wilayah Nusantara akan terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan strategis yang tersambung dengan pelabuhan-pelabuhan kecil pendukungnya. Potensi sumber daya lautan. Yang pertama adalah sumber daya perikanan. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dan bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Nah, hal-hal apa saja yang mengakibatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia dikatakan baik? Yang pertama, Indonesia memiliki perairan yang luas. Yang kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman ikan di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia memiliki organisme yang tidak dimiliki negara lain. Dan yang keempat, Indonesia memiliki organisme dengan karakteristik yang berbeda. Potensi perikanan di Indonesia mencapai kurang lebih 65 juta ton per tahun menurut Guru Besar Sabah Pramana, yaitu seorang dosen besar di Universitas Gadjah Mada. Yang kedua adalah energi kelautan yang bisa dimanfaatkan karena menghasilkan panas laut yang mampu menghasilkan 240.000 megawatt. Yang ketiga adalah migas atau minyak bumi. Di lepas pantai dan laut dalam Indonesia, khususnya di laut dalam, memiliki potensi minyak dan gas bumi yang besar, namun harus membutuhkan biaya eksplorasi yang sangat besar. Kemudian yang keempat adalah wisata bahari. Keindahan bawah laut Indonesia adalah potensi yang sangat potensial. Misalnya terdapat di Bali dan di Lombok. Kemudian ada juga kita temukan di Raja Ampat. Yang kelima adalah industri maritim yang meliputi industri perkapalan, pelayaran, dan jasa pelabuhan untuk mengelola sumber daya kelautan dan juga sumber daya manusia, sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi Indonesia. Indonesia memiliki 2.392 pelabuhan yang resmi
dan lebih banyak lagi pelabuhan yang tidak resmi. Yang kelima adalah transportasi. Transportasi di laut adalah urat nadi perekonomian karena negara kita adalah negara kepulauan, sehingga transportasi laut sangat baik digunakan untuk sebagai penghubung antar pulau. Oke, demikianlah materi yang sudah Ibu paparkan. Jikalau ada materi yang Ibu paparkan tidak kalian pahami, kita bisa berdiskusi di grup kelas kita masing-masing, atau juga kita bisa berdiskusi secara pribadi. Oke anak-anak Ibu, meskipun kita belajar dari jarak jauh, Ibu berharap kalian mampu mengikuti materi yang Ibu bawakan. Oke semuanya, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati.